Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, di perjumpaan saat ini kita sekarang berada di sebuah desa bernama Desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Sebuah desa yang berada di lintasan Jalan Pangeran Sutajaya, yaitu sebuah jalan yang menghubungkan antara Pabuaran, Desa Pabuaran dengan Desa Gebang. Bagaimana kisahnya, asal usul Desa Hulu Banteng? Oke, kita simak saja dan jangan di skip biar kita tidak gagal paham. Dan juga silakan untuk dukungan terhadap channel Kang Odoy, silakan lakukan like, komen, dan subscribe-nya, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar ke depan bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy, tentunya Kang Odoy Channel yang selalu menguak mitos, fakta, dan sejarah. Disunting dari halaman radar cirebon.com, menurut sejarah dan cerita rakyat, asal-usul Desa Hulu Banteng merupakan tempat jatuhnya kepala hewan penjaga kerajaan yang putus akibat tebasan. Kepala hewan penjaga kerajaan tersebut bukan hewan sembarangan, namun merupakan seekor banteng yang memiliki kesaktian. Dan lokasi jatuhnya kepala banteng ini menjadi nama sebuah desa, yakni Desa Hulu Banteng. Namun berkat kesaktian Syekh Magulung Sakti, banteng sakti tersebut berhasil ditebas kepalanya, menjadi awal sejarah Desa Hulu Banteng. Ya sahabat, dalam video ini akan kita ceritakan sejarah berdirinya Desa Hulu Banteng yang merupakan bagian dari penyebaran agama Islam. Asal-usul Desa Hulu Banteng tidak terjadi secara sendiri. Sejarah desa tersebut terkait dengan usaha Kesultanan Cirebon dalam menaklukkan Kerajaan Raja Galuh. Saat itu, Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mendapat perlawanan dari Kerajaan Raja Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat. Prabu Cakraningrat adalah seorang raja yang dikenal digdaya, sakti, mandraguna. Agama yang dianutnya adalah agama Hindu, sesuai dengan leluhur mereka, Prabu Siliwangi. Untuk menaklukkan Kerajaan Raja Galuh, Sunan Gunung Jati akhirnya menggunakan taktik yang halus. Oleh karena itu, beliau mengutus 3 orang utusan, yakni Syekh Magulung Sakti, Pangeran Santri, dan Pangeran Dogol, serta ratusan prajurit. Para utusan kemudian berhenti di tepian kota Raja Galuh, membuat tempat perlindungan. Tempat tersebut berada sekarang di sekitar daerah Mindi yang sekarang dikenal dengan Hutan Tenjo. Nah, pada saat yang bersamaan Sunan Gunung Jati pun mengutus Nyimas Gandasari dengan tugas untuk menggoda Pangeran Cakraningrat. Saat itu Nyimas Gandasari mendapatkan tugas dari Sunan Gunung Jati untuk mencari jimat Bukormas.
Nah, Bokormas milik Prabu Cakraningrat ini di kerajaan Raja Galuh. Karena dengan adanya jimat Bokormas itulah Prabu Cakraningrat menjadi raja yang terkenal dengan kesaktiannya. Untuk bisa mendekati Prabu Cakraningrat, Nyimas Gandasari butuh waktu lama. Dirinya menyamar menjadi beberapa sosok, menjadi pengemis, menjadi pengelana, hingga Nyimas Gandasari menjadi ronggeng. Dijalaninya Nyimas Gandasari supaya bisa masuk ke lingkungan kerajaan Raja Galuh. Nah, usaha terakhir ternyata Nyimas Gandasari berhasil menjadi penari ronggeng terkenal hingga membuat Prabu Cakraningrat ini terpikat ingin mengundangnya ke istana. Gerak-gerik penyamaran Nyimas Gandasari tidak terlepas dari pengawasan dan pengintaian Syekh Maglung Sakti dan rombongannya. Ketenaran Nyimas Gandasari menjadi ronggeng begitu cepat meluas hingga sampai ke telinga Prabu Cakraningrat. Hingga akhirnya Nyimas Gandasari diundang ke istana. Penampilannya di istana ternyata memikat birahi Prabu Cakraningrat. Sang Prabu mengajak Nyi Ronggeng masuk ke istana, bahkan sampai mengajaknya untuk tidur bersama. Nyi Ronggeng awalnya menolak, namun akhirnya mengabulkan ajakan untuk tidur bersama asalkan dengan satu syarat. Nah, syarat yang diminta oleh Nyimas Gandasari adalah Prabu Cakraningrat terlebih dahulu bisa memperlihatkan jimat andalannya, yaitu Bokormas. Tanpa banyak pembicaraan, syarat tersebut pun disetujui oleh sang Prabu. Maka diperlihatkanlah jimat yang dimaksud. Nah, suatu ketika sang Prabu ingin buang air kecil, makanya itu kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nyimas Gandasari. Bokormas kemudian dibawa kabur, dan di dalam lingkungan kerajaan ternyata Nyimas Gandasari mendapat hadangan dari seekor banteng besar penjaga istana. Kejadian tersebut terlihat oleh pasukan Syekh Maglung Sakti yang terus mengintai pergerakan Nyimas Gandasari. Dalam suatu pertempuran, kepala banteng tersebut berhasil ditebas hingga putus oleh Syekh Maglung Sakti. Kendati pun demikian, kepalanya sudah terpisah, namun badan banteng tersebut masih bisa mengamuk, menyeruduk, membabi buta. Untuk mengakhirinya, amukan kepala banteng tersebut akhirnya ditendang oleh Syekh Maglung Sakti hingga kepala banteng tersebut melayang dan jatuh di daerah Ciledug dan yang sekarang kita kenal dengan desa Hulu Banteng. Sedangkan badannya lari ke arah utara sampai akhirnya terjerembab ke sebuah sungai yang sekarang dikenal dengan sebagai desa Lewi Munding. Nah, itulah sahabat sejarah desa Hulu Banteng terbentuk. Ini sejarah desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah asal-usul sejarah desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Terima kasih buat sahabat yang masih setia dan tetap menyimak terus video-video Kang Odoy. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Tentunya nantikan terus video-video terbaru dari Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.